Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan sekarang jam menunjukkan pukul 13:12, itu hari Jumat ya, 7 Maret, Friday ya, 7 Maret ya. Dan perlu juga diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like ya, beserta komentar di kolom komentar ya. Dan kita bisa lihat ini tablet ini di wallpaper yang menunjukkan itu ada perubahan jam pada tanggal 9 Maret ya, mulai 9 Maret ya. Oke, dan kita bisa mulai dan kita bisa lihat sekarang di mana harga emas itu tertingginya hari ini, yaitu halaman di baris paling atas itu ada bertengger pada 2912.65, itu terjadi pada jam 12.33 menit barusan ini, dan low-nya itu mencapai di 2896.66, itu terjadi pada pukul 7:10 tadi pagi ya, WIB ya. Oke, dan kita bisa lihat bagaimana ini dengan yang kemarin saya bilang itu silver ya. Sekarang agak menurun, di high-nya mencapai di 32.63 dan low-nya ada di 32.42, dan sekarang berada di 32.55. Dan Bitcoin ini juga drastis turun ya, sekarang ada di 88.000 ya, dan kembali sudah naik ya dari kemarin 84.000. Dan kita bisa lihat tabel selanjutnya, yaitu tabel sebelah kanan ya, dimana seperti biasanya ini tabel menunjukkan tabel transaksi saya. Dan kemarin itu saya melakukan transaksi ya, yaitu saya withdraw sebesar 1.000 ya, dan ini bisa dilihat ya. Oke, jadi saya sudah clean semua dan saya sudah tidak ada uang, saya sekarang ada di 4.800 ya. Dan ini perkiraan dari kemarin, saya punya perkiraan di mana kalau fluktuasinya besar, harga emas bisa mencapai tertinggi di 2943 sampai dengan 2948, itu tidak ada, dan low-nya itu di harga 2898 sampai dengan 2888 ya, dan low-nya itu hampir mendekati ya, hampir aja tapi tidak tercapai. Tapi intinya harga emasnya itu bertengger tetap di stay di atas 2.900 pada jam 19. Dan ini perkiraan saya yang secara perjalanan mereka yang normal. High menunjukkan saya di 2938 sampai dengan 2943, itu pun tidak ada. Tapi high semalam ada di 2922.8, itu terjadi sekitar pukul 00.30 ya. Dan low-nya itu ada di 2903 dengan sampai dengan 2898, itu ada. Itu pada kemarin low-nya ada di harga 2891. Jadi kalau Anda membeli itu pasti profit ya, tapi juga harus lari itu, karena saya memperkirakan lari itu di atas ya, dan kurang bagus, dan saya menganjurkan untuk menjual ya kalau tidak salah ya. Dan ini purchasing saya ada beli ya pada jam 17
15 ya. Tapi sayang saya terburu-buru untuk lari ya, kabur. Dan ini kebetulan ada satu berita yang istilahnya masih menunda ya, masih pending, karena itu intinya US dollar melemah ya, recovery shortly. Jadi orang masih atau trader masih melihat itu data dari non-farm payroll. Jadi itu data yang diterbitkan itu kemarin pukul 4:11 ya. Itu isinya seperti begini ya. Itu Kanada masih di pending ya, otomatis. Jadi so far emas sudah naik tahun ini sebesar 10% ya. Dan kita masih nunggu non-farm payroll yang akan diumumkan hari ini nanti pukul 20.30 ya. Sisanya semua pada ulasan-ulasannya semua. Dan kita bolak-balik kemana itu sama aja, tidak ada ininya. Jadi mereka pun masih bingung, itu bimbang menetapkan masalah tarif ini. Dan jelas sudah ada perlawanan dari China juga ya. Jadi saya rasa agak rancu, nggak tahu kemana ini harga. Jadi masih menunggu ya. Dan kemudian kemarin itu kenapa saya bisa beli? Nah ini bisa lihat pada jam 17.31 harganya ini sekarang sudah hampir mau bikin double bottom ya. Jadi saya Uber pada garis yang putih ini ya, tepatnya di angka 2898, 2894 saya sudah membelinya ya di sini. Saya lepas di sana itu. Dan ini saya posisi saya lepasnya itu di sana. Ya. Dan kemudian saya ada beli lagi tepat pukul 19.30 ya. Dan ini harganya kayak begini, dia punya kemarin punya data, yaitu data neraca Amerika dan jobless claim ya. Oh ini jobless 2015 yaitu data EU rate, European rate itu. Jadi nggak ada apa-apanya di European, tapi dia cut rate ini. Dan ini data bisa udah ketahuan. Lalu ini data Amerika ya, neraca perdagangan. Dan ini saya rasa juga nggak ada apa-apanya juga ya. Dan kemarin juga sudah dijelaskan. Jadi sekarang trader semua umumnya masih menengok ini dia punya non-farm payroll-nya bagaimana. Oke. Dan lalu ini saya ada purchasing kedua kali ya untuk beli ya. Kedua kali. Pada jam 22.26 tuh ya. Dan ini yang terakhir itu datanya itu wholesale ya, itu grosir ya, juga nggak ada ngaruh juga ya. Posisinya naik itu semua. Saya melakukan transaksi ketiga kali untuk buy ya. Dan satu hal saya ada lupa bahwa kemarin juga ya, itu ada dari Waller untuk berpidato bicara, dan saya sudah mengisyaratkan kalau dia berbicara itu selalu menekan maunya suku bunganya rendah, menyebabkan US dollarnya melemah, harga emas jadi bisa naik. Dan ini akhirnya tadi pagi juga saya nyerah juga ya. Itu yang buy semua, saya semua cut semua, saya bereskan semua, saya berbalik sell itu. Ya, dengan harapan di NFP nanti
saya bisa profit ya di sana. Karena indikasinya saya rasa nanti saya ulas ya. Dan ini juga ada satu pukul 10.39 ya. Harga emas 10.39, harga emas melunak ya. Tapi per mingguannya harganya naik ya. Tapi masih menunggu data dari Amerika, yaitu non-farm payroll. Isinya juga mirip-mirip ya, nggak ada bedanya dengan yang tadi ya. Dan ini analisnya yang long position punya, yang kemarin beli yang ada buy semua tadi take profit di, ya kalau kita lihat dari chartnya itu sekitar di 2910 ya. Kalau melihat data ini, sisa berita yang lain saya rasa tidak ada itu. Hanya ini aja yang fokusnya pada mereka, pada non-farm payroll nanti malam pukul 13.30, yaitu pukul 20.30 WIB. Oke. Dan ini yang data yang akan dirilis ya. Itu data non-farm payroll semua ya. Jadi hati-hati sekali nanti malam. Dan saya rasa ini perjuangan yang paling keras, super keras lah saya bilang ini. Kenapa? Nah ini saya rinciin satu-satu. Ada yang pertama, itu Fed Governor Bowman akan berpidato, dan setelah kita ketahui kalau dia yang berpidato, US dollarnya naik, harga emasnya turun. Satu. Kedua, ada lagi satu member FOMC William akan berpidato juga, sama juga, US dollar naik, emasnya turun ya. Itu pada pukul 22.15. Lalu pada 22.45. Itu tanggung sekali itu jam-jamnya, jam-jam kritis itu. Lalu yang terakhir, big boss-nya itu Jerome Powell ya, akan berpidato juga pukul 00.30. Dan saya rasa pengumuman yang terakhir, mereka siap untuk memotong suku bunga. Jadi hati-hati, kalau memotong suku bunga itu nilai dolar akan turun dan emasnya naik. Jadi kalau yang punya sell punya, hati-hati, jangan sampai ketemu jam 11 lah, setengah 12 lah kurang lebih WIB ya. Itu penting sekali. Dan ini seperti biasa, ini ada signalnya juga aneh. Pertama hari kita disuruh beli, sampai di sini kita disuruh menjual ya. Sampai sekarang pukul 6, pukul 8, pukul 10 disuruh kita menjual, harganya bisa turun menurut analis dari signal. Dan angkanya itu kisarannya ya, itu pertama di 2905 itu udah ketemu, 2922, 2930, 2942. Lalu ini 2892, 2877, 2858. Dan posisi lebih banyak orang condong sell daripada buy. Ya, 10.34 ya. 10.34 kita bandingkan. Benar. Oke, dan ini ada perubahan jam. Dan perlu diketahui ya, mulai esok hari Senin ya. Hari Senin minggu depan, yaitu tanggal 10 Maret ya. 10 Maret pasar akan ditutup, atau lebih cepat, istilahnya lebih cepat buka dan lebih cepat tutup. Dan biasanya sekarang kita tutupnya pukul 5 WIB ya. Jadi mulai minggu depan pukul 4 WIB. Jadi hati-hati, ada perubahan waktu. Dan biasanya ya biasa kita juga di sini di Indonesia juga berbenah kalau ada perubahan jam.
Jadi sekarang bagaimana dengan analis saya? Seperti biasa kita bisa lihat ya. Dan ini high-nya saya rasa terlalu tinggi ya, kecuali ini, dan ini juga tidak mungkin ya. Saya hanya kira-kira aja. Oke, dan kita bisa foto ya. Mungkin aneh lihat garisnya ini. Nanti kita ulas satu-satu ya. Dan ini kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 1.29 menit ya. Di Jakarta 32 derajat ya. Tanggal 7 Maret. Dan sekarang kita bisa ulas langsung aja. Itu pertama, kita bisa lihat high saya rasa ya, itu tidak ada jauh beda di angka di 2933 ya, sampai dengan high 2933 sampai dengan 38 perkiraan saya, kalau fluktuasi yang besar ya. Kita bicara di 2880 sampai dengan 75 ya. Ini kenapa saya bisa mengatakan begini dan di bawahnya di 2850. Itu awas ya, jadi tanda tanya. Ini awas, ini angka bisa aja terjadi, dan saya sudah mengurungkan ini harga itu, ini punya angka dengan catatan ya, apabila jam 19 ya, kita bisa lihat itu bermain di angka 2900, dan perlu diketahui kemarin juga sudah mencoba di retest di area 2890. Jadi saya rasa minggu ini atau di non-farm payroll ini berbahaya sekali ya. Apalagi ini hari terakhir perdagangan Jumat ya. Lalu minggu depan perpindahan jam atau jamnya di lebih pendek 1 jam ya di Amerika. Dan untuk high yang normal ya, saya memperkirakan di 2914 sampai dengan 19 ya. Kalau low-nya saya memperkirakan di 2878 sampai dengan 83, dan juga tidak tertutup kemungkinan angkanya bisa lari ke 2850 ya. Itu berbahaya, dan saya targetkan pertama yang kalau bisa mencapai 2850 itu kalau bermain di 2900 nanti pukul 19 ya. Kalau nggak ada mungkin nggak ada. Cuma kita jaga-jaga aja di mana yang bisa terjadi. Oke, baik. Dan di akhir perjumpaan, para traders selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing ya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan ya. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Minggu seperti yang biasanya, weekly review ya, tanggal 9 Maret 2025 pada jam yang sama. Dan sekali lagi bagi yang berpuasa, selamat menunaikan puasa hari ini dengan lancar. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.